Esmeralda-nya apakah bakal dipik lagi atau tidak, karena buat sekarang pun dialog masih terbuka. Kalau menurut gue dipik sisi sebelah kanan itu nggak masalah, apalagi sekarang udah ada Tempted yang absorb tim. Sorizo lagi ya? Sorizo lagi. Oke, pakai dulu. Oke, pakai EXP laner atau jungler. Oh, Esmeralda bisa diambil kalau begitu. Harusnya ini EXP laner sih, karena kalau kita ngomongin soal bagaimana pick yang sudah diamankan di Kita Alpha, bisa aja Akainya ini di arah Romer. Kita tahu dia sangat suka sekali untuk men-trigger bagaimana sound skill yang dimiliki oleh teman-teman dari arah Hoshi. Seperti salah satu contohnya tadi, bagaimana flicker dari Finn yang ternyata langsung dibodihan begitu saja dengan sangat sigap oleh sosok dari Ki. Oke, tapi di sisi sebelah kiri mereka harus benar-benar mengamankan jungler yang sangat capable kali ini. Apakah mereka akan mengamankan satu buah jungler fighter lagi? Atau mungkin mereka akan bermain assassin kembali? Karena di early game, Lancelot melihat banget makanan lezat. Nampaknya kali ini assassin yang sangat sakit untuk seorang one-one. Oke, ini dia. Magical damage tidak bisa ditutup oleh sebuah Wind of Nature. Ya, jangan lupakan forget. Jangan lupakan juga bahwa Albert pernah membawa dua metode. Yes, dia bisa untuk total penetration magical damage, dan dia juga pernah membawakan untuk Karina di arah bagian tanknya. Jadi dengan metode yang saat ini udah diperlihatkan dari teman-teman di Grand Alpha, mereka harus lebih berfokus bagaimana cara untuk meng-cancel backstab daripada seorang Karina. Oke, cuman tadi mungkin ini juga menjadi udah basic untuk teman-teman semua di luar sana. Di sana ada Digi dan juga ada slot untuk bisa mendapatkan ke arah Esmeralda. Oke. Rahasia apa di balik ini semua, Prof, menurut lu? Dengan adanya Pakito yang diamankan. Pakito kayaknya mungkin ingin lebih berfokus bagaimana landing phase yang lebih cepat untuk di-clear. Oke. Tapi ini pertanyaanku juga. Popol Kupa. Popol Kupa. Popol Kupa untuk Ki. Romer Popol Kupa. Pembuka trap salah satunya ya. Dan ini akan sedikit menghalau bagaimana ya kita tahu Karina yang ingin melakukan backstab ya. Dan trapnya itu akan sedikit memberikan informasi agar nantinya dikit Alpha bisa di positioning. Itu mungkin yang ingin dimasukkan oleh seorang Ki. Nah, tapi itu mungkin yang bisa dia gunakan. Tapi kalau tetap saja mereka tidak bisa memaksimalkan ke arah turret, ini berat. Tapi kalau menurut gua malah potongan kupanya ini bakal memaksa ke arah gold lane-nya. Iya. Sama-sama kayak oke, dia orang berdua ya. Dia poking ke arah Digi, dia poking juga ke arah turret kasarnya. Dan bahkan mereka tetap punya power di arah gold lane-nya untuk head to head. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah lane of God. Sekali lagi MPL Arena pada kebutuhan aja. Thank you MPL Arena, masih bersemangat. Dan sekarang waktunya lane of God di game yang kedua. Hoshi versus Bigatron Alpha, dan beberapa player sudah mulai mengisi. Oke, time bomb diselipin satu. Ada kelinci di sana, langsung meletus sabalan hijau dan bahkan dari posisi dari tim Bigatron. Max juga menuju ke arah sebuah parkour box terlebih dahulu. Albert mungkin lebih cepat untuk mendapatkan satu parkour box. Rotasi yang dilakukan, sedangkan KYE tidak langsung menuju ke arah gold lane karena dia sadar head to head antara dengan adanya seorang Digi. Diginya belum ada di arah gold lane, jadi dia belum tentu harus turun ke arah gold lane. Buat apa? Yang dia pastikan adalah sekarang rotasi yang sedikit bisa menghambat pergerakan dari seorang Albert. Oke, tapi terlihat ada dua rotasi yang bersamaan loh. Iya, Garapin dan juga KYE mulai digigitin untuk Patricia. Tapi mereka pun diserang dengan satu time bomb. Finn berusaha menjadi satu kolam pintu di bagian depan untuk memberikan jarak agar Skylar-nya bisa survive. Yes, satu kata Profesor KB untuk melihat potensi lakukan gank ke gold lane. Yes, berhasil ditutup oleh KYE, dan bahkan di saat yang bertepatan KYE tahu dia butuh ke bottom lane ketika Finn-nya udah ada hembusan angin di arah bottom lane dan langsung bermain dengan trap-nya loh. Dia udah langsung ngamanin trap. Tentunya ini bakal membuat sebuah mapping dari Bigatron Alpha lebih pasti. Untuk di bagian bottom lane, kita akan melihat bagaimana poking damage aja yang terjadi. Gak ada yang mau overcommit, kecuali kalau misalkan Finn nanti udah mendapatkan satu buah reverse time yang sangat mahal. Kemarin kita Oke, dan ada Messi depan sana melakukan rotasi ke arah bottom lane terlebih dahulu sebelum menuju ke arah top lane. Marky masih menunggu Bosco Olsen, sama-sama melempar trap yang satu, tapi bomb time lihat kelinci keluar. Ya, ini sama-sama semua benar ya. Yang satu bisa benar semua. Iya, benar semua loh. Ya, tentunya balik lagi dengan Melissa yang tidak digunakan. Ini Summoner-nya bakal benar-benar lebih diunggulkan. Yes, dan tambah lagi dengan adanya seorang KYE di arah bottom lane, ini memberikan informasi kalau Finn juga di arah bottom lane, dan tandanya mereka akan timpa 3-1-3. Kalau dari kondisi di arah bottom lane lihat, maka coba menuju ke crossbow tank berbanding satu level. Maki setelah menggunakan satu poin inspire yang menuju ke depan, tapi nampaknya belum maksimal. Belum ada
pertukaran poin gold dan bahkan belum ada pertukaran poin kill dari bottom lane. Sedangkan Albert udah standby on position. Oke, Albert siap berada di atas tersebut. Dari sepatu yang udah diamankan juga. Sementara Arsever mencoba untuk memberikan backup. Sorry, bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa maju sedikit pun. Dan udah ada Tartan yang berhasil diamankan oleh RRQ sih. Dan ada yang lihat dari Lemon ambil ke arah Heavy Spin. Yes. Jadi bakal lebih mematikan kalau misalnya nanti ada yang terambil dengan efek dari Terrify. Dan juga jangan lupa itu Heavy Spin 4 detik loh Heavy Spinnya. Oh, udah terdeteksi Lemon ke arah bottom lane. 2 trap termakan. Informasi diberikan langsung Marky menuju ke arah pulang. Wah. Ini tandanya warning. Udah kode alert gitu. Ini udah siaga 1 Pak. Iya, gankingnya bisa dibilang cukup berbahaya. Dan buat sekarang Albert ini tuh karena dia udah sempat menggunakan retribution tadi. Mau tidak mau Wonder yang kedua akan dilepaskan begitu saja. Ya bahkan di bottom lane. Lalu dengan Marky udah punya karun selesai. Dia bisa ke arah depan kembali. Coba untuk melakukan poking damage dan bahkan jangan lupa ke Renner apa tidak Skylar. Poking flankingan dari Renner yang dimiliki Skylar ini sangat maksimal. Dan dia tahu banget Rocket ini bisa membantu dia dalam segi laning phase-nya. Dia butuh pokingnya juga. Poking clear-nya ini cepat. Dia bisa dengan Bennett Rage itu poking langsung ke arah Marky. Karena dia Marky lebih tepatnya susah banget untuk menghindari hal tersebut. Karena area VV-nya terlalu besar, terlalu luas. Gede banget loh, Gede banget. Dan bahkan ini seperti gedenya restoran. Dan maka lihat Marky ketika dia tahu ada sebuah roket meluncur, dia mundur ke arah belakang. Dia lepasin satu buah minionnya, dilepasin karena dia tahu gerobaknya gak bakal pecah. Jadi it's okay, no problem. Dia mundur sedikit. Kelinci ketemu sama satu serigala harimau, apalah itu lucu tapi meledak sudah. Sementara di bagian atas Sorizo dengan shield yang bisa dimakan secara langsung oleh Esmeralda harus mundur sedikit. Ini birunya dikeluarkan, wave minion pun langsung menghilang. Tapi Kupa harus segera dipanggil. Udah gak baik-baik saja keadaan yang dimiliki oleh Kupa. Alright, tapi lihat cara Coldplay. Sorizo klik ke Lemon. 100 IQ 100 IQ dari Lemon dibuka MSP-nya, tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Flicker mengagetkan. Sorizo mungkin mengira ternyata MSP-nya terlalu cepat, tapi ternyata tidak secepat itu. Oke, Turtle udah mulai diberikan damage sekarangnya. Sementara udah ada tag jump juga dari belakang dan sekarang dari Turtle yang berhasil untuk mereka amankan. Coba lihat one-one yang udah ke bagian belakang dan juga ada dodge langsung dilakukan. Dan sekarang crossbow tank udah mulai bisa. Dia terbang ke bagian atas tapi Esmeralda masih tahu kebal dan masih bisa selamat. Sang Wiko-nya gak kena karena siapapun. Dan Big Ben-nya mendorong juga ke Albert. Albert yang terburu langsung ditembaki begitu banyak dan dia masuk. Sudah outplay, teroutplay. Kita lihat Max yang bahkan harusnya tumbang. Kedua kalinya R7 selamat. R7, Dewi Fortuna berada di pundakmu. Dan itu kalkulasi damage yang mungkin sempat kita bahas sebelumnya di R7 dengan cara dia membawa Esmeralda. Dan inilah hero powernya dia. Hero powernya dia. Karena kita tahu kalau ngomongin soal Esmeralda, ini ngomongin durability, crossbow of Death tadi keluar. Heavy Spin pun sudah dilakukan. Albert terjebak di ruang nostalgia. Dan itu langsung dibalikan dengan bagaimana Wesker yang sangat on point dari Skylar. Jadi kombinasi dari masing-masing pemainnya Arakoshi saling bahu-membahu. Bukan saling bahu-membahu, tapi ternyata responnya cepat. Yara Sopleng sudah dikeluarkan L7. Dan bukan hanya itu aja, lihat ada Albert sedikit ke arah belakang menuju ke arah Sorizo. Udah tidak ada sprint lagi. Sorizo langsung mundur ketika mencium ada bau seorang Albert mencium adanya seorang assassin menuju ke arah Sopleng yang hampir saja bisa menumbangkan dirinya. Ada baiknya dia pulang ke base. Ini salah satu animasi dari skin yang begitu mengerikan loh yang tadi itu. Lihat itu. Kalau untuk Karina yang skin yang itu sering suaranya dan skin. Dan ini dah dari itemnya bro. Ya kalau misalnya kita ngomongin item, lihat bagaimana Albert dengan menyelesaikan 3 bahkan item nanggung aku bilang ya. Item level 2, ada Dreadnought Armor, ada Molten Essence dan juga ada Silent Robe. Lengkap banget, ada tambahan darah, Magical Defense. Dan apa yang bakal Albert tuju adalah Guardian Helmet mungkin untuk mempertahankan bagaimana Albert dan cepatnya untuk dia mempertahankan di area objektif. Karena 2 turtle sudah ada di tangan teman-teman Arakoshi. Mungkin ini akan jadi yang ketiga. Ini bukan yang ketiga atau tidak, tapi nampaknya dari segi minimap kita bakal saksikan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dan mereka sekarang lihat deh, mereka taruh track 2 di situ kosong untuk memastikan tidak ada yang menuju ke arah bottom lane. Dan mereka ingin coba untuk melakukan 1-2 steal terhadap Bob Albert. Tapi apakah ini berhasil? Ternyata nampaknya ada Lemon. Ini Lemon yang unik adalah dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengamankan IMU. Dia tahan ketika apa yang dia butuhkan dia ambil. Ya karena gini, kalau dia ngambil Karaki, dia rugi.
We are angry nggak bakal ngapa-ngapain. Iya, Dan Moreno cuma punya bad face, and then Chorizo apalagi knockout strike, nggak bisa ngambil Slion Max. Ya, oke, tidak bisa ambil Slion Max, tapi terkadang dia juga suka ngambil bad piece untuk clear, untuk dia tahu kalau misalnya tidak ada team fight berikutnya. Tapi kalau udah mau ada team fight, dia langsung ambil karena seorang heavy speed. Jadi memang sesuai kondisional, deh. Iya, Apa yang sedang terjadi sama dia saat itu? Apalagi buat sekarang flickernya ready. Ini yang lebih mengerikan nanti kalau seandainya Lemon udah membawa IMU kepada Max lagi. Dua heavy spin, kita akan melihat bagaimana Gangsing akan berputar dalam lane out. Gangsing akan berputar. Seven menuju ke seorang Marky. Kita lagi akan terbuka. Macam kepada makan one di depan sana. Mencoba untuk menuju ke seorang Marky. Seven mundur lantakan, lihat dibalaskan kembali oleh seorang Lemon. Rombong baiknya dibalik ke kanannya. Dia salah membuka tapi dia sempur dulu. Dibalik sisi selanjutnya. Bahkan Vector tinggal seorang diri. Tak ada makan mani. Tersisa dua hilang Bigetron Alpha. Mereka terbasic. Bahkan mereka kehilangan peran penting dari dua orang yang sangat penting. Dan itulah dia bagaimana balasan dari Crossbow Octane yang tidak memerlukan weakness point. Karena Lemon di sini langsung mengambil ke arah Marky dan dia nungguin dulu. Karena gak ada weakness point yang pecah, artinya Marky gak bakal terbang. Marky-nya mencoba untuk mundur, Inspire-nya udah dilakukan dan mau gak mau jadi langsung kena targetingnya. Itu alasan aku bilang, Lemon dia selalu pakai aimnya ketika situasi dan kondisinya B. Tapi itu bener-bener krusial banget tadi di top lane. Dan dia krusial dan bahkan Teleponnya langsung nge-bait dan sprint. dia sempur dulu. Dan Iya. dari pas terus aku bilang Valentina itu sekali langsung belakang. Flicker di mata kedua. Satu petty vector tanpa kenyataan kalau dia bukan milikku. Dan bahkan Lemon auto shutdown membuat Bigetron Alpha kembali balik dan bahkan tiga orang yang penting ini hilang ketika adanya Bapak Lot yang terhormat yang ada mereka kehilangan dua playernya. Esmeralda pun di area mid menghilangkan dulu karena wave miniannya Pato Bang dijakin dulu sesaat. Moreno nya langsung membantu memberikan damage akan ke Arseven langsung lompat sebagai depan tapi dari Chorizo nya memberikan damage dan juga ada satu weakness point lagi tapi untuk kali ini weakness point langsung dihilangkan belum bisa berhasil terbang tapi di sini berarti aja dihancurkan dan Popo Popo diamankan pula. Ada dua weakness point dan Baca mulai bergila dan siap untuk terbang dari baginya masih ditahan begitu saja dan ada untuk kali ini udah ada lagi crossbow fake tapi Arseven terlalu kuat di bagian belakang si lompatnya jadi dihilangkan dibalikin double kill dan Arseven bersama dengan Arkeologi bergabung tukar sama kita bergerak. Oh my god, dibalikan keadaannya. Retribution is on point. Cuma satu sekarang yang dibutuhkan Albert adalah Pipin, pembuka jalan masa depan, pembuka harapan bagi Arkeologi. Time journey bukan buat defensif tapi buat membuka jalan dari tim Arkeologi. Dan targetnya Ki dulu, karena Ki yang bisa menghentikan dari Albertnya. Tidak ada bobol kupa, tidak ada trap, tidak ada segala macam gangguan. Dan bahkan Maxnya level 10 tadi, Albertnya level 14, otomatis Retribution udah pasti one sided. Udah pasti one sided. Lihat selalu Lemon gak gunain IMU-nya. Lihat dia nahan sampai situasi yang dia butuhkan. Dan bakal diarah Pato Plane. Kayak iya segera dia cukup Siren Abati. Pin segera kembali dan nampaknya Lord kali ini berhasil membuat landing phase Arkeologi unggul jauh di tiga lane yang berbeda. Padahal tadi udah ada 3 pemain yang tertangkap Pak Bolo. Iya, dan mereka itu cuma bukan banner untuk si timnya aja udah hilang duluan. Tapi dua player ini berhasil melakukan tugasnya masing-masing. Udah mendapatkan poin kill pula. Dan ini dia Karina Tank yang sempat muncul juga pada saat itu. Season yang ke-9 bahkan udah jadi untuk Karina Shield, jadi untuk magical damage. Moreno pasti bakal kesulitan banget. Berada loh. Dan bahkan udah ada pergerakan langsung kepada Calamity, item favorit Lemon. Yes. Itu hampir di semua item dari mage yang digunakan sama Lemon selalu ada Calamity. Karena Karena selalu manfaatin true damage-nya. True damage versi mana Endless Battle versi murah. Iya, Endless Battle versi murah, apalagi dia bawa Mystery Shop. Yes, benar banget. Bahkan ini dia dan statistik dari Finn. Dan memang pemikiran dari seorang Finn ini bukan time journey untuk defensif. Nah gini, Bukan jalan. aku bilangnya kalau Balmor itu perfect jungler. Yes. Tapi buat perfect roamer itu ada di gigi. Oke, tapi bukan hanya itu aja, Finn. Ketika berjalan layer 7, Rasulullah terbuka. Sampai bahkan dia harus mengeluarkan semua ultimate yang dia punya di arah top lane untuk memastikan R7 down. Sebuah hal yang mungkin diperkirakan Bigetron Alpha kalau misalnya R7 ini kalau kita lepaskan lagi, enggak kita paksa ini bakal rugi banyak dan dia bisa di-cutting. Ya. Dia bisa di-cutting. Oh, tapi Arsenal sekarang sudah selesai dengan Blade Armor. Jadi Blade Armor. Apakah ini akan menjadi PR karena mau tidak mau Maleficent harus sudah ada di tangan dari Marky? Ini bukan PR, Be. Ini homework. Waduh, sama aja. Oh, sama. Gua cek Kalau helmet untuk Albert
tentunya makin mempercepat untuk award nanti di menit yang ke-12 ke atas. Lihat, kelinci nakal berhasil menggigit Max sedikit demi sedikit. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, emang itu kelincinya adalah sebuah trap yang gak lama. Pak Bulu, itu bisa jadi trap juga, tapi gak lama bro. Iya, iya, iya. Coba ada lompat-lompat itu boleh. Mulai ngejar lagi. Dan untuk pengejarannya juga kan memberikan vision. Jadi tentunya itu menjadi detektor. Iya, siapa tahu ada 2 orang di sana, ya kan? Ya itu aja sama aja kayak Kiki pasang klep detektor juga. Iya, itu sambil berenang makan pancong. Wah, kali ini kita lihat bukan pantun. Kirain mas saya mah tim cakep aja. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, sama-sama cut wave dan bahkan untuk pergerakan dari Finn ini tahu nggak Finn ngapain? Dia nggak cuma ngebuka untuk dari segi map tapi juga nge-trigger untuk Athena Shield. Ya, wih itu Pakitonya loh, dan nggak baik-baik tadi tembakin. Oh my god, crossbow dikeluarkan oleh seorang Lemon dan connect. Walaupun tidak connect, bahkan yang Seven sudah siap untuk melakukan cutting di arah Soulplay. Oke, dari seorang Skylar dengan kali 6-nya berhasil menembak Chorizo headshot di tempat. Pin, Tiger Netal dikeluarkan. Informasi telah diberikan Albert. Jangan lupa kali ini Albert agresif bisa dapatkan. Berhasil memasukkan dan mencuri. Habis dikeluarkan. Lemon dengan cepat. Lemon terlalu buru-buru dan bikin apa? Ini pinter banget. Dia disengage. Dia mundur. Dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pinter banget. Kalau dia pasang timpa tadi mungkin case-nya akan beda. Gak bakal bisa. Dia headbutt. Iya. Kasih stun dulu. Tapi mungkin bakal kita berikan spotlight kepada Ki karena dia targetingnya langsung dengan Bite of Kupa. Itu cuma Albert targetnya. Karena tidak ada target. Karena tidak ada Tanjurnya lagi sentimental target. 2 kali kita melihat hal tersebut. Ki menjadi kunci kali ini bagi Triggernya belum lagi tadi untuk pet impactnya juga beberapa kali on point dan itu pun membuat dari Tam Journey-nya mau gak mau harus mau digunakan, yes. Ada 3 ya untuk menggagalkan retribution Albert. Oke. Matikan handphonenya, matikan internetnya, stun Albert. Oke, kalau nggak di teleponnya Pak. Iya, boleh tuh. Oke, tapi kali ini sorry to say dengan adanya sebuah tembakan peringatan dari Skylar membuat clear yang sangat cepat tapi Marky. Gua nggak tahu kenapa Marky ini punya selalu insting melakukan sebuah objektif tukar-menukar yang tinggi dari macro play-nya. Ya, bagaimana tidak? Tradingnya. Dia fun fact, ini Marky ini sosok guru atau senior dari Kelra. satu gold laner yang sangat famous di Kelra. Yes. Jadi waktu itu juga ya bisa dibilang Marky ini senior apa ya? Senior gold lane lah. Senior. Abang-abangan gold lane. Abang pasti lihat Renner Apati Konekar Kayet. Karena lu lihat deh, setiap terjadi pertukaran antara Arkeo dan Bigetron Alpha, Ya. ini Bigetron Alpha kan mostly dia berada di posisi yang kalah. Ya. Itu selalu Marky trading dengan keunggulan antara atau retribution kali ini yang bahkan didapatkan Max. Tapi lihat damage dan Skylar birunya.